selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Shalom Pulang ke Rumah, Rabu 2 September 2020. Hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White menuliskan kepada kita pada pagi hari ini dengan judul Surga Kecil di Bumi. Ayat renungan kita diambil dari Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita harus membiarkan Kristus masuk ke dalam hati dan rumah tangga kita. Jika kita berjalan dalam terang, rumah harus dibuat sesuai dengan arti kata itu. Rumah harus menjadi surga kecil di bumi, tempat di mana kasih sayang dibina daripada ditindas secara terus-menerus. Kebahagiaan kita tergantung pada pemeliharaan kasih, simpati, dan kesopanan sejati satu sama lain. Alasan mengapa ada begitu banyak pria dan wanita yang keras kepala di dunia kita adalah karena kasih sayang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah putus asa dan ditekan. Bagian yang lebih baik dari sifat orang-orang kelas ini telah diselewengkan dan dikerdilkan di masa kanak-kanak. Maka kecuali sinar cahaya ilahi dapat melenyapkan kedinginan dan keegoisan mereka, kebahagiaan seperti itu terkubur selamanya. Jika kita memiliki hati yang lembut seperti yang Yesus miliki ketika Dia ada di atas bumi, dan simpati yang disucikan seperti yang dimiliki para malaikat untuk manusia berdosa, kita harus memupuk simpati seperti anak kecil, yaitu kesederhanaan. Kemudian kita akan disempurnakan, ditinggikan, dan diarahkan oleh prinsip-prinsip surgawi. Kecerdasan yang dibudidayakan adalah harta yang besar, tetapi tanpa pengaruh simpati, kelembutan, dan kasih yang disucikan, itu bukan bernilai tertinggi. Kita harus memiliki kata-kata dan perbuatan pertimbangan yang lembut untuk orang lain. Kita dapat memanifestasikan 1000 perhatian kecil dalam kata-kata ramah dan terlihat menyenangkan, dimanifestasikan oleh pengabaian mereka terhadap orang lain, bahwa mereka tidak bersekutu dengan Kristus. Tidak mungkin bersekutu dengan Kristus namun bersikap tidak ramah kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Banyak yang rindu akan simpati yang ramah. Tuhan telah memberikan kita masing-masing identitas kita sendiri yang tidak dapat digabung dengan orang lain. Tetapi karakteristik individual kita akan jauh lebih baik, tidak menonjol jika kita menjadi milik Kristus dan kehendaknya menjadi milik kita. Hidup kita harus ditabiskan oleh kebaikan dan kebahagiaan orang lain seperti juru selamat kita. Kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari peluang, bahkan dalam hal-hal kecil, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang kita terima dari orang lain, dan mengawasi peluang untuk menghibur orang lain serta meringankan kesedihan dan beban mereka dengan tindakan kebaikan yang lembut dan perbuatan kasih. Sambutan penuh perhatian ini yang dimulai di keluarga kita, meluas di luar lingkaran keluarga, membantu menutupi kebahagiaan hidup, dan pengabaian hal-hal kecil ini akan menambahkan kepahitan dan kesedihan hidup. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 539 dan 540. Kiranya renungan pagi ini membuat umat Tuhan boleh memiliki surga kecil di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan, secara khusus anggota keluarga di dalam rumah Tuhan di Argapura, ataupun umat-umat Tuhan yang mendengarkan akan video ini, dimanapun mereka berada. Kiranya kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam keluarga kami masing-masing membuat kami merasakan surga kecil di atas rumah tangga kami masing-masing.
Tuntun, lindungi, jaga kami keluarga-keluarga, baik ketika kami berada di rumah maupun ketika kami berada di luar rumah. Orang tua, jika ada yang berusia tua di dalam rumah tangga, orang-orang muda, bahkan bayi-bayi yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing, kiranya malaikat-Mu yang berjaga, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh tiba kembali di malam hari nanti untuk melihat dan merasakan kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Dengar doa kami ini ya Bapa, sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa pada besok pagi nanti. Tuhan memberkati kita semua.